Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahidu bihan najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmu di channel Mamat Rahimat ini, kita akan melanjutkan membahas tentang sunnah wudu. Wa sunanuhu, adapun sunnah wudu, asyaratu asya'a, ada 10 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca basmalah. Wa ghuslul kafaini qabla idkhalihimal ina'a, yang kedua membasuh kedua tapak tangan sebelum memasukkan tapak tangan tersebut ke dalam bejana atau wadah-wadahan. Wal madmadatu, yang ketiga adalah berkumur-kumur. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Wal istinsyaku, yang keempat adalah al istinsyak, atau bisa yang ketiga yang keempat digabungkan. Yang tiga adalah wal madmadatu wal istinsyaku, berkumur-kumur dan menghirup air. Jadi kumur-kumur terus dihirup. Ketiga. Wa mashu jami'ir ra'si, yang keempat adalah mengusap seluruh kepala. Wa mashu al-udhunaini, yang kelima adalah mengusap kedua telinga. Dohirihima wa batinihima bima'in jadidin, baik bagian luarnya atau bagian dalamnya dengan air yang baru. Itu yang kelima. Wa takhlilul lihyatil kathati, yang keenam adalah menyela-nyela janggut yang lebat. Jadi kalau janggutnya lebat disela-sela, pakai air disela. Yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Yang berapa tadi? Yang keenam. Yang ketujuh, wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini, menyela-nyela antara jari tangan dan jari kaki, jadi di sela-sela. Itu yang ketujuh.
Yang kedelapan, wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan bagian anggota tubuh yang kanan di atas bagian tubuh yang kiri. Jadi sebelum yang bagian kiri, yang tangan dulu. Yang kesembilan, wat taharatu salasan, dan membasuhnya 3 kali 3 kali. Jadi basuhannya 3 kali 3 kali. Yang ke-10, wal muwalatu, dan muwalah. Muwalah itu terus-terusan, jangan terputus. Apalagi jangan sampai kering dulu begitu. Jadi sudah terus-terusan. Kemarin bahasanya yang kalau tartib itu berurutan. Itu rukun atau fardu. Ini muwalah, terus-terusan, jangan banyak berhenti. Baik, itu 10 sunnah wudhu, tampak jelas ya. Jadi kalau begitu, bagaimana wudhu? Kalau begitu sudah tahu sunnahnya, tahu rukunnya. Berarti wudhu itu begini. Pertama, kita gabungkan, kita praktek ya. Bismillah. Kita pertama mengucapkan bismillah, 1. Yang kedua, tangan kita dicuci dulu. 2, kedua dicuci. Ini kita langsung niat aja, niat wudhu langsung gitu, karena kita sudah bagian dari wudhu. Yang ketiga, itu udah sebegitu. Setelah itu, kita kalau misalkan mau masukin ke wadah, boleh setelah di wadah air, atau biasanya kan kita sekarang pakai keran ya. Sudah setelah dicuci kita pakai keran. Bismillah terus niat. Nih, niat. Jadi langsung bismillah. Nah, kalau secara ini kan sunahnya pada saat ini kita sudah niat di situ, tapi boleh diniatin lagi setelahnya biar aman, boleh niat di situ. Set. Nah, ini niat wudhu. Kalau ini ada jenggotnya yang tebal, ini rada di gini-gini nih, sela-sela. Ya oke. Nah, udah sambil niat ini di dalam hati. Niat. Saya menganggap keliru, makanya ada catatan itu di dalam, melafadzkan niat itu dianggap keliru kecuali dalam haji dan tidak disunahkan. Jadi yang ini kita niat dalam hati. Nah, niat aja dalam hati boleh. Kalau yang di sini kan pada mulai ini, tapi kalau mau dari pada saat cuci tangan boleh, gak masalah. Kita didatangkan lagi dalam hati, gak masalah kan, dalam hati gak masalah, tidak membahayakan. Niat. Setelah itu cuci tangan. Nah, terus sini sampai sikunya cuci tangan. Ini juga yang kiri sama. Yang kiri. Nah, dan disunahkan itu di sela-sela di sini. Dan 3 kali, di 3 kali. Jadi ini 3 kali, ini 3 kali. Setelah itu kita ngambil air bukan untuk diwayur, dari itu diusap doang. Nah, kalau diusap begini, kalau yang sunnah maset, kalau berdasarkan hadis itu dibalikin lagi ke sini. Jadi awalnya dari sini dibalikin ke depan, langsung ke sini langsung. Nah, ini ada perbedaan, perselisihan pendapat tentang masalah apakah dengan air yang baru atau langsung. Nah, menurut yang lebih kuat dari guru kami itu bukan dengan air baru. Jadi kita sekarang sedikit mengkritisi di sini kan katanya kalau dengan untuk telinga pakai air baru. Nah, ini ada kritikan atau tambahan boleh. Ini tidak perlu dengan air baru, tapi cukup ngelanjutin dari rambut baru masukkan ke sini. Kenapa? Karena katanya al-uduna ini minar roksi, karena telinga ini itu bagian dari roksu.
Itu menurut ada suatu hadis yang al-udhuna ini minar roksi. Jadi karena kedua telinga itu bagian dari roksi, karena bagian dari roksi, dari kepala, maka diusapnya lanjutin dari sisa mengusap rambut. Setelah itu kaki. Nah, kita kan nggak bisa contohin kaki gini kan, nggak. Nah, di kaki ini biasa diusap sampai bukan diusap, dibasuh 3 kali. Kanan dulu, ini semuanya kanan dulu. Itu di sela-sela ininya. Nih kalau ininya itu di sela-sela dengan mata kakinya nih, sampai mata kaki dilebihin lah sedikit, boleh. Beberapa sampai tengah betis boleh dibeli di ini. Jadi itu bukan diusap tapi dibasuh 3 kali. Nah, itu 3 kali dan tadi selalu yang kanan dulu. Nah, itu adalah wudunya sesuai sunnah Rasulullah, itu begitu wudunya. Kalau kita membaca setelah wudu sempurna ini, lalu kita berdoa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kalau kita baca itu kita diampuni dosa-dosa kita, atau dipersilahkan masuk ke surga dari pintu mana saja. Nanti hadisnya nanti mungkin kita baca nanti ya. Tapi intinya begitu, wudu itu ada keutamaannya. Kalau kita melakukan wudu dengan mengikuti sunnah Rasulullah seperti tadi, itu yang sempurna kan begitu sempurnanya, maka itu ada keutamaannya. Tapi ya andaikan ini ya sebut khamsu salawatin, ada 5 salat iftaradahunna yang Allah wajibkan terhadap 5 salat tersebut. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang memperindah wudunya, tadi seperti tadi wudu itu kita dengan wudu yang lengkap tadi, kita menyempurnakan wudunya. Wa sholahunna liwaqtihinna, dan dia sholat untuk 5 waktu itu sesuai waktunya, kita tidak mengakhirkan atau tidak mengedepankan. Wa tamma ruku'ahunna, dan menyempurnakan ruku'nya. Wa sujudahunna, dan sujudnya. Wa khusyu'ahunna, dan menyempurnakan khusyuknya. Kana lahu 'alallahi ahdun an yaghfirallahu, maka bagi dia atas Allah itu ada perjanjian bahwa Allah akan mengampuninya. Wa man lam yaf'al falaisa lahu 'alallahi ahdun, barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka tidak ada perjanjian atas Allah untuk mengampuninya. Insya'a ghafarallahu wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah mengampuni, kalau Allah berkehendak Allah menyiksa. Artinya kalau kita sholat dan wudu dengan baik-baiknya, menyempurnakan wudunya, memperindah sholat pada waktunya, menyempurnakan ruku, sujud, dan khusyuknya, maka kita itu dijanjikan oleh Allah untuk diampuni. Maka ini keutamaan. Maka itu bentuk keutamaan. Jadi memang ya ini kalau pendekatan ahlul hadis, kita harus tahu pendekatan ahlul hadis zaman dahulu. Para sahabat itu memang tidak membeda-bedakan mana rukun wudu, mana sunnah wudu. Pokoknya lihat Rasulullah wudu begitu, ya udah diikuti. Nah, itu ahlul hadis jalannya seperti itu. Dan itu cukup tidak masalah kita tidak tahu rukun wudu, sunnah wudu, tapi jalankan semuanya sebagaimana yang Rasulullah contohkan, itu udah cukup, udah bagus malahan, udah. Tapi di sisi ahlul fikih
itu dibeda-bedakan antara sunnah wudhu dan rukun wudhu atau fardu wudhu. Nah, saat ini ada ya kadang-kadang ejekan atau mungkin perdebatan antara, ya kadang bisa disebut ngejek juga, orang-orang yang selalu berpegang pada fikih madhab dan mengejek orang yang mungkin hanya mengambil dari ininya, mungkin dari hadis. Nah, sehingga orang yang hanya baca hadis mungkin kadang ada kurang paham istilah-istilah di dalam fikih. Akhirnya ketika beliau ditanya, ini walaupun kadang orang terkenal, itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang-orang yang berpegang pada kitab-kitab fikih. Akhirnya yaitu kadang jadi celaan-celaan gitu yang sekarang lagi viral begitu, yang saya tidak perlu menyebutkan namanya karena ini direkamnya dan di ini kita nggak enak. Nah, terus bagaimana? Ya bagaimananya kalau menurut saya ya bagusnya sih ya kita belajar juga kitab fikih yang dasar aja kayak sekarang kita bahas, apalagi kalau sudah menjadi ustadz yang terkenal, yaitu biar tidak ada celaan di mana-mana, kan tidak enak ya akhirnya kadang-kadang itu bisa menjelek-jelekan nama para ustadz yang lain akhirnya karena ada asosiasi begitu. Nah, tapi sebenarnya wudhu itu ya kalau mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah cukup, walaupun dia tidak tahu ini rukunnya, tidak tahu ini sunahnya, gak apa-apa, gak masalah, yang penting ikuti contoh Rasulullah, itu cukup. Dan itu jalan yang paling bagus. Rasulullah tidak memisah-misahkan ini fardu wudhu, ini sunnah wudhu. Rasulullah tidak, pokoknya inilah wudhu, ya udah contohin. Nah, begitu jalannya para sahabat, lebih gampang. Dan kalau misalkan kita mau ngajarin anak juga lebih gampang begitu, udah kasih contoh aja, ini wudhu, kita kasih contoh ini wudhu dari begini, prakteknya seperti sunnah Rasulullah, maka itu udah cukup, dia ada wudhu dengan sempurna, udah bener. Tapi dengan jalannya ahlul fikih memang kadang jadi rumit karena dipisah-pisahkan, ini fardu wudhu, ini sunnah wudhu, ini harus begini, akhirnya jadi sebenarnya jadi sulit. Nah gitu, jadi kadang-kadang kalau di konteks itu memang ahli fikih benar, tapi kadang-kadang akhirnya mempersulit, jadi membuat sulit. Tapi karena ini kita sebagai orang yang belajar ilmu, ya kita gabungkan pendekatan ahlul fikih sama pendekatan ahlul hadis, sehingga kita itu paham ini adalah fardu wudhu, yang di tengah sisi ahli fikih ini adalah sunnah wudhu, dan gini prakteknya. Pada saat praktek ya kita praktek supaya bagus sempurna, kita praktek sesuai wudhunya Rasulullah, karena itu yang dianjurkan. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah, termasuk sholatnya, termasuk wudhunya sempurna. Begitu. Jadi kita sempurna sesuai sunnah Rasulullah. Tidak ini mentang-mentang nih wudhunya cuma gini-gini sedikit. Enggak, kita sunnah Rasulullah jalannya semua, karena itu lebih sempurna. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.